Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Empu Atmojo. Kali ini saya akan mengajak sobat sekalian untuk berburu areng jati. Apa itu areng jati? Areng jati itu ialah bahan bakar dasar untuk proses produksi senjata tajam di Pandai Besi Indonesia. Dan kenapa pakai kayu dari pohon jati? Karena ini dinilai paling ideal gitu. Jadi kalau dinginnya cepat, tapi ketika ingin panasnya juga cepat, meningkatnya tajam, tapi tidak berlebihan. Ada banyak jenis sebenarnya untuk areng khusus Pandai Besi sendiri. Misalnya areng Kamboja, areng bambu, areng pinus. Nah, kalau di Asia Timur kayak Jepang, Cina dan lain sebagainya, kemudian daerah Eropa lah ya, baik Eropa Barat, Eropa Timur, semuanya, hampir semuanya menyeluruh pakai pine coal atau kayu pinus. Mereka pakai itu karena rata-rata hutannya kalau bukan pine forest ya oak forest. Kalau di Indonesia ini, kayu dari pohon jati merupakan yang paling populer digunakan oleh pandai besi profesional. Sekilas tentang pohon jati adalah jenis pohon dengan nama ilmiah Tectona grandis. Pohon ini termasuk pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Dalam bahasa Inggris, pohon yang dikenal dengan nama teak ini menghasilkan kayu jati yang sangat kuat dan awet. Hasil dari kayu pohon jati saat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Misalnya, bahan baku furniture, mebel, peralatan rumah tangga, serta penyangga struktur bangunan. Kayu jati merupakan komoditas hasil hutan andalan bagi berbagai daerah di Indonesia, seperti Blora, Jepara, Grobogan, Pati, dan Sragen yang memiliki beberapa sentra pengrajin mebel berbahan utama kayu jati. Jenis pohon jati dengan mutu terbaik biasanya diperoleh dari pohon yang telah berusia lebih dari 80 tahun. Dengan kata lain, semakin tua jati, maka semakin baik juga dalam menghasilkan kualitas jati yang lebih kuat. Pohon jati atau yang juga dikenal dengan nama teak dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari kata teku dalam bahasa Malayalam, yaitu bahasa dari Kerala, India bagian selatan. Sedikit cerita, kita saat ini sedang ada di kawasan Kecamatan Tegalsari. Jadi ini lintas desa, perjalanan kita akan lintas desa. Jaraknya sekitar hampir 20 km ya. Hampir 20 km, tapi masih dalam satu kawasan kecamatan. Kecuali nanti di akhirnya sana itu sudah masuk area PTPN Persero. Jadi nantinya ya di sana daerah Batakan, kita menuju ke sana itu pinggiran hutan. Jadi pinggiran hutan itu masih perkebunan tebu. Di mana perkebunan tebu ini jadi salah satu pemasok utama untuk pabrik tebu di daerah sini ya. Tebu menghasilkan gula pasir. Nah, di sekitar area perkebunan tebu itu juga banyak ditanami pohon kelapa, di mana nira yang dihasilkan atau legen itu dijadikan bahan utama untuk produksi gula merah. Jadi nanti kita bakalan menemui banyak jenis kebun ya, insya Allah. Nanti juga kita akan melewati sebuah jembatan bersejarah, jembatan peninggalan kolonial Hindia Belanda. Jembatan ini lebih tepatnya sebenarnya berada di atas bendungan. Jembatannya bendungan sehingga hanya muat satu kendaraan bermotor roda 2 saja. Jadi motor saja nggak bisa selipan ini ya. Jadi cuma satu motor nanti, itu kenapa kita juga nggak bisa kalau bawa mobil. Nah, kita kembali ke ciri-ciri pohon jati itu seperti apa ya. Pohon jati itu termasuk tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Bentuknya tinggi besar dengan daya tahan yang kuat serta stabil walaupun terkena angin atau hujan lebat. Jadi kuat ini sob. Akarnya menghujam kuat. Tanaman ini tumbuh subur di tempat yang memiliki curah hujan antara 1.200 hingga 2.000 mm per tahun. Nah, ini kita sudah mulai masuk kawasan Karangdoro. Karangdoro ini satu desa
Jadi masih sebentar lagi kita bisa nyampe ke pinggiran perkebunannya, pinggiran hutannya. Daerah Karangdoro, Desa Karangdoro ini masuk Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Untuk yang belum tahu ya, maaf tadi nggak menjelaskan bahwa Kabupaten Banyuwangi ini juga disebut sebagai Sunrise of Java. Kenapa? Disebut matahari terbitnya Jawa karena dia ada di ujung timur. Jadi masuk Jawa Timur, dia ada di ujung timur Pulau Jawa. Jadi sebutannya Sunrise of Java. Silahkan kunjungi Banyuwangi ya sob, bagi yang belum pernah. Selain arang kayu jati, yang paling populer di dunia ini, selain di Indonesia tentunya ada pine pole itu sendiri. Mungkin suatu saat kita juga akan berburu arang pinus, dan andai kata di Indonesia ini belum banyak atau bahkan belum ada produsen arang pinus, saya berencana memproduksi sendiri arang dari kayu pinus itu jika memungkinkan. Nah, kebetulan karena saat ini yang bisa tersedia banyak itu arang kayu jati, kita pakai kayu jati. Kalau pakai arang yang lain, arangnya orang yang bikin sate, bikin ikan bakar bagaimana? Kurang bagus, bahkan cenderung nggak bisa kalau dipakai pandai besi, terutama yang menggarap bilah-bilah berbahan baja keras ya. Itu akan susah, panasnya kurang. Tapi juga ada arang-arang tertentu yang justru terlalu panas sehingga kontrolnya susah. Kan biasanya orang sate atau ikan bakar itu pakai arang yang spesial ya, arangnya kayu asam, kayu apa saja lah, kayu rambutan dan lain sebagainya. Cuman ada arang-arang tertentu yang justru itu nanti terlalu panas kalau dipakai pandai. Ada arang batok kelapa, ya saat ini kan populer dipakai briket ya, briket batok kelapa. Nah itu terlalu panas sob, jadi seperti ada sensasi mesin lasnya terlalu, kecuali kalau dioplos ya, misalkan jati terus dioplos sama arang dari batok kelapa itu. Kemudian juga ada kayu randu. Kayu randu ini nampaknya kan kayunya lembek gitu ya, lembek, ringan, empuk. Tapi jangan salah sob, kalau sudah jadi arang itu panasnya luar biasa dan tidak recommended untuk pandai besi. Kontrolnya susah. Sejauh ini yang paling ideal memang kayu jati. Ya, walaupun kayu jati ini terkenal dengan kayu yang sangat mahal saat ini, dan bahkan jika kita beli ini atau jual harus dilengkapi dengan sertifikat kayu jati ini. Hanya saja ini produsen yang sedang saya kunjungi ini, mereka tinggal di hutan. Mereka cuma pakai kayu-kayu ya, dahan-dahan lah, dahan-dahan jati yang dikurangi seperti itu dipakai jadi arang jati, sehingga harganya bisa murah karena saya langsung ke produsennya. Setelah ini bakal nyampe nih, bentar lagi ya. Ini kawasan Blok Agung, dusun Blok Agung, Desa Karangdoro. Nah di depan itu ada perempatan, kita mau belok ke kiri menuju dam. Dam itu bahasa Belanda untuk bendungan irigasi. Jadi tadi kan kita melewati seperti perairan tertentu, itu sebutannya kanal ya. Dalam bahasa Belanda kanal, bahasa Inggrisnya channel, atau saluran irigasi. Nah, nanti kita akan lihat pemandangan jembatan dan bendungan peninggalan Belanda yang ada di sini. Sampai sekarang masih eksis, masih sehat, masih kuat. Bukti bahwa konstruksi zaman Hindia Belanda dulu luar biasa kokohnya. Ya, sebentar lagi. Nah, itu nampak jembatannya. Nanti ini Sungai Kalibaru namanya. Sungai Kalibaru. Di sini ada sebuah dam. Dam dipakai untuk mengatur suplai air untuk pengairan sawah-sawah. Ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu sob.
peninggalan kolonial Belanda. Lihat. Nah, ini damnya. Pengaturannya ada di dalam. Kita nanti akan lewat jembatan yang kecil yang di atas air terjun ini, air terjun Niagara. Setidaknya ada ya mirip Niagara lah ya, Niagara versi mini. Di sini nanti akan ada 3 lajur kayaknya, artinya 3 tahapan. Kita akan lewat hanya muat 1 motor saja, apalagi saya bawa tas ini di belakang, bawa tas pos. Itu nyetirnya slip dikit aja sudah kena tembok. Sudah kena tembok pembatas. Lihat, ini bangunan Belanda. Nah, kita sudah melalui 1 tadi. Sudah melalui 1 jembatan. Lihat, ini dari sisi ini. Tadi kita di seberang sana kan. Dan dari sisi ini kali baru. Cukup luas. Muatlah untuk dipakai kapal-kapal sungai. Ada mak-mak lewat. Memang cuman muat 1 motor aja. Ini jalur yang dulu ada di sini juga jalur cukup besar. Saat ini kering. Nah, lewatnya antri. Jadi kita mau masuk ke lajur yang kedua. Ya, hanya muat 1 motor saja. Jangan tiru di rumah ya. Apa yang saya lakukan ini. Jadi saya ngerekam pakai HP sambil lewat jembatan. Nah, ini lajur ketiga. Ini cukup tinggi. Kalau ke bawah ini sekitar 20 meter. Ya, sob. Jadi hati-hati. Nah, pohon-pohon nampak kecil. Nah, kita sudah masuk perkebunan tebu. Perkebunan tebu, pemasok utama untuk pabrik gula. Sekedar info, di sini pabrik gula ada 2. Yang satunya, yang pertama ada di Semboro, Kabupaten Jember. Kemudian yang terbaru ini ada di Kecamatan Glenmore, masuk Kabupaten Banyuwangi. Di area perkebunan ini kita akan jarang ketemu lalu lalang kendaraan ya sob. Karena memang kawasannya ini pinggiran hutan. Dulunya ini merupakan perkebunan kakao penghasil coklat. Nah, untuk anak zaman now ini yang belum pernah taunya coklat batangan dan coklat yang sudah jadi minuman. Jadi dulunya di sini salah satu penghasil buah-buah kakao untuk bahan utama coklat. Ini perkampungan untuk buruh-buruh dan pegawai perkebunan, sob. Jadi mereka membuat koloni-koloni agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Di sebelah kanan sana ada hutan produksi pohon sengon. Yang sebelah kiri ada kebun tebu. Di antara kebun tebu ini berdiri banyak sekali pohon kelapa, yang mana masyarakat buruh perkebunan sini bekerja untuk mengambil nira. Dari pohon kelapa itu. Nira ini atau legen dalam bahasa Jawa ini dipakai untuk bahan utama pembuat gula merah. Jadi kita nanti juga akan menuju suatu kampung yang di sana juga memproduksi gula merah. Cuman karena sekarang memang agendanya sedang berburu areng jati, maka saya nggak akan fokus meliput tentang gula merahnya. Ini Masya Allah cuaca pagi menjelang siang ini luar biasa. Dibilang panas juga nggak begitu panas, dibilang mendung nggak mendung juga. Anginnya enak, silir-silir, pokoknya Masya Allah, untuk badan ini semangat lah, ya semangat kerja. Itu ada pohon-pohon tebu yang masih muda di bawah sana. Loh, mungkin sobat bertanya-tanya lah, katanya ini produsen areng jati, di mana mereka nyari juga di hutan jati. Loh, kok nggak nampak hutan jatinya? Ya memang saya nggak lewat di hutan jatinya. Hutan jatinya lebih masuk lagi ke pelosok. Saya langsung ke produsennya. Jadi
produsen, mereka memproduksi di hutan, kemudian ditampung di perkampungan mereka. Daripada saya repot-repot nanti masuk hutannya, ya saya langsung ke kampungnya, ke gudangnya. Saya mau nyari rumahnya Mbok Dul. Mbok Dul. Ya, saya nanya. Sekitin aja. Oke, itu perkampungannya, sob. Perkampungan para buruh perkebunan. Beberapa bangunan di sini masih kental dengan model-model bangunan Hindia Belanda dulu. Nah, terutama untuk kaum buruh perkebunannya ya. Nah, ini kediaman Mbok Dul. Nanti kita akan ambil arengnya di belakang sana. Jadi mereka masih pakai dinding-dinding kayu ini, sob. Kayak di transmigrasi, rumah-rumah sini masih pakai dinding-dinding kayu. Rata-rata berasal dari kayu jati. Jadi areng kayu jati ini yang memanfaatkan ya hanya para pandai besi saja. Jadi nggak ada orang lain yang pakai. Nah, di sana terlihat itu sedang produksi gula merah, sob. Jadi kembali lagi, areng dari kayu jati ini hanya dipakai oleh seorang pandai besi. Nah, seperti ini contohnya. Wah, cantik sekali. Arengnya cantik-cantik, sob. Mulus, hitam, eksotis kalau orang sekarang bilang. Jadi ini areng kayu jati non oplosan. Biasanya saya nyari kalau di pinggiran kota itu masih dioplos pakai kayu klampis lah, pakai kayu macem-macem. Dan ini saya cari yang murni hanya jati, 100% jati. Nah, saya sudah pakai 2 karung. Nah, sama Mbok Dul saya dikasih kopi nih. Mbok Dul ini Masya Allah luar biasa, ramah sekali. Saya bawa dua karung, di mana satu karungnya ini setidaknya berbobot 60 kg. Saya bawa 2, ya kira-kira 120 kg. Eksis dulu, guys. Ya. Sip. Kita pulang, saya singkat-singkat saja untuk perjalanannya ini. Nah, untuk arengnya ini tadi sistemnya curah ya, sob. Jadi saya nampung sendiri, saya bawa karung sendiri dari rumah, kemudian saya bungkus sendiri. Sistemnya nggak pakai timbangan. Jadi yang penting satu karung itu kita bisa ngisi semaksimal mungkin. Kita ketemu lagi sama jembatan tadi. Jembatan peninggalan Belanda yang kokoh sampai sekarang. Iya, singkat saja, sob. Ini sudah nyampe di bengkel saya. Areng jati yang di karung tadi sudah saya pindahkan ke bak penampungan areng. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.